me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, edisi berbincang kesehatan. Masih dengan topik kita kali ini, kerja keras, picu sakit pinggang. Wah, kerja keras, saya tekankan dulu di kerja kerasnya gitu, picu sakit pinggang. Jadi kita nggak apa-apa nih, bekerja keras tuh nggak apa-apa Tribuners, tapi jangan sampai itu menimbulkan masalah gitu, khususnya di bagian pinggang. Karena ternyata tadi itu ada, kalau kita bahas di awal ya dok ya, itu adalah low back, namanya tuh low back pain karena dia letaknya tuh di sini nih, di bagian belakang. Betul, Jadi jangan mikir pinggang tuh di sini, yang sakit di sini. Kalau di sini tuh tandanya lapar. Yang sakit tuh area lambung gitu. Iya, betul. Bisa ditanya tuh, tadi pagi udah sarapan ke belum? Ada duit enggak tuh? Kalau nggak ada duit biasanya agak lama sakitnya gitu. Itulah hal ya. Karena dan itu larinya sampai ke sini. Itu bisa sampai seluruh tubuh sakitnya. Jadi dia ada di bagian belakang dan itu berkaitan dengan saraf. Iya, Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya dok ya. Dan Ya, itu bisa menimbulkan tidak hanya rasa nyeri gitu, tapi juga bisa menimbulkan rasa misalnya kram. Kalau Iya, tadi itu betul. bisa juga ngerasa kayak mungkin kayak kita ngerasa kayak kesemutan Iya, ya gitu-gitu. betul, Jadi betul. ya, dan untuk usianya sendiri, khususnya untuk di 50 tahun ke atas, Tribuners misalnya nih yang sedang menyaksikan sudah berusia 50 tahun ke atas atau yang sudah orang tuanya sudah di atas 50 tahun usianya, ini boleh diperhatikan juga aktivitas orang tua atau aktivitas Tribuners itu sendiri untuk tidak bisa sampai terjadi nih sakit pinggang gitu. Karena lumayan serius kalau misalnya tadi di tahap akut sendiri dia bisa sakit sampai 3 bulan. Iya, betul. 3 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Kebayangkanlah punya rasa sakit secara berkesinambungan. Betul. Itu kayak proyek gitu. Harusnya kan 3 bulan sembuh ya. Iya, 3 betul. bulan kok kayaknya berkelanjutan nih kayaknya. Oh, dia perlu kayaknya tindak lanjut nih, perlu dievaluasi. Iya, kayaknya. betul. Langsung segera langsung segera akan untuk pergi ke rumah sakit terdekat atau kunjungi dokter atau klinik di sana tuh biar kita bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi pada bagian pinggang kita Iya, gitu. Karena Siap. kalau udah di atas 3 bulan tuh datunya udah kronis. Betul. Takutnya misalnya nanti kalau kata orang tuh kayak ada saraf kejepit lah. Iya, macam-macam. Macam-macam kan istilahnya kan. Misalnya betul. salah otot lah, nyeri otot, salah otot. Kan kita nggak Iya. tahu kan, tapi kita jangan ini ya, Tribuners kembali lagi perbincangan kesehatan ini mencoba untuk meluruskan asumsi-asumsi yang bukan berarti salah ya, tapi Iya, mungkin betul. tidak tepat saja pemahamannya gitu. Iya, betul. Mungkin tidak salah gitu, tapi kadang-kadang kan karena pemahaman yang tidak tepat ini bisa membuat kita melakukan atau mengambil keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan yang juga tidak tepat kepada tubuh kita. Betul gitu. sekali. Karena begini, jangan dipikir, cuma sakit pinggang, kasih minyak urut sembuh, kasih pinggang, dikasih ini dihangatkan lah, atau misalnya dilakukan treatment lainnya. Mungkin ya bisa saja itu membantu, tapi mungkin tidak menyembuhkan. Nah, karena yang kita butuhkan ini kan ini sembuh gitu. Betul. Sembuh. Nah, selanjutnya adalah nah ini, kalau tadi kan kita ngebahas tentang di rumah, kalau misalnya kerjanya di kantor gitu kan. Nah, kalau di sini kayak sepertinya udah terjawab, bisa kita emphasize lagi. Iya, betul. Enggak kerja ngangkat beban yang berat, tapi kok bisa sakit pinggang gitu kan. Sedangkan tadi kita udah bahas kalau misalnya di kantor sendiri, kelamaan duduk aja itu sakit pinggang gitu ya. Gimana kalau teman-teman yang kerjanya, maaf nih misalnya memang porsinya mengangkat ya. Itu kalau misalnya gimana tuh dok? Misalnya kayak kalau tadi kan kita bahas singgung duduk aja nih, Iya, betul, itu udah betul. bisa bikin sakit pinggang gitu ya. Heeh. Ini nggak kerja yang ngangkat beban gitu. Itu kan juga selain duduk gitulah dok. Misalnya kita di bagian pekerjaan yang memang tidak, bebannya itu bukan ini ya, bukan beban fisik yang harus kita angkat. Mungkin kayak misalnya kayak teman-teman di pasar Iya, gitu iya. kan, buruh pasar itu kan memang harus kayak ngangkat Berat. mengangkat berat. Teman-teman yang bekerja di kargo, Betul. bagian apa sih shipping kayak gitu-gitu memang harus, mungkin biasanya justru mereka yang saya lihat kayaknya jarang ada keluhan gitu ya. Iya, itu kalau itu sih udah relatif lagi sih Mas. Kembali lagi siapa tahu mungkin buruhnya ngangkatnya udah posisi udah oke gitu. Udah benar ya. Kan udah pengalaman biasanya angkatnya udah ngerti gitu cara dia. Benar. Naruhnya gitu. Nah, itu bisa jadi Iya juga. benar. Mungkin nutrisinya juga bagus, mungkin makan nasinya banyak gitu kan. Atau misalnya memang itu dijadikan olahraga juga ya. Kalau jadi olahraga kan bisa juga. Oke, gitu. Jadi jangan dianggap kita kerja nggak ada beban nih. Beban itu banyak ya. Iya. Pekerja bukan hanya beban yang kita angkat.
tapi beban yang kita pikirkan. Beban yang kita cipi. Jadi beban itu bentuknya banyak gitu dan biasanya mungkin kalau kita lihat secara aktivitas kalau misalnya yang di pasar atau teman-teman yang bekerja di bagian gudang segala macam bebannya itu obvious gitu. Iya, Terlihat kotak-kotak, karung-karung, misalnya produk-produk gitu Iya, ya. betul. Tapi kalau kita itu biasanya justru beban yang kita pikirkan sehingga kita duduknya jadinya terlalu lama karena kita harus memikirkan itu gitu. Mencoba memformulasikan ini gimana cara mengerjakannya. Oh iya benar juga ya. Lama-lama kok duduk ke pinggang. Sakit pinggang ya, nggak tahu udah nggak punya apa pula kan udah diam gitu ya. Keru aja pinggangnya gitu kayak. Keru. Gimana nih? Nggak bisa bangun nih budak. Tolong gitu. Nah, kalau sampai kena low back pain atau sakit pinggang ini sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dong? Bagaimana kita menyikapi tubuh kita nih ketika kita sakit pinggang gitu? Oke. Jadi kan ini kan yang pertama tuh ya kenali dulu memang sakit pinggang itu seperti apa dulu gitu. Nah misalnya nih sakit pinggangnya tuh ya sakit ya kayak pegel-pegel gitu. Nah berarti itu kan lebih ke kebiasaan. Nah siapa tahu kebiasaan duduknya kurang baik. Siapa tahu suka ngambil kopi di dispenser terlalu lama, tadi 13 menit kata Mas Rio kan, lamaan di mungkuk gitu kan. Atau bisa jadi ya itu tadi, makanya lebih ke kebiasaan, mungkin kebiasaan duduknya kurang bagus. Nah itu memang harus dievaluasi ya, mungkin ya kita harus belajar untuk memperhatikan hal-hal kecil gitu dalam kehidupan kita gitu. Iya benar. Karena kalau menurut saya hal-hal sepele itu justru yang bikin masalah gitu, karena kan kita nggak pernah sadar gitu. Itu tadi posisi duduk kan kita tahunya duduk duduk santai gitu. Tapi kita nggak pernah sadar loh. Sebenarnya posisi duduk tuh ternyata meskipun nggak terlalu kelihatan tapi pengaruh banget gitu sama kesehatan kita gitu. Nah, karena memang ini aktivitas yang signifikan gitu. Iya, betul, karena pasti kan kebiasaan. kita lakukan berulang-ulang gitu. Iya, betul. Dan biasanya ini menimbulkan ketergantungan. Mageran kan. Jangan suka mager ya. Iya, betul. Kan sekalinya disuruh bergerak sedikit ya Allah. Udah nyaman dah duduk nih. Ternyata dia nggak tahu ya lama-kelamaan itu akan bisa menimbulkan low back pain betul, gitu. itu kan jadi masalah. Masalahnya di situ. Terus kalau misalnya nanti kita, bentar saya baca lagi. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita ternyata udah terdeteksi nih misalnya nih dok, kalau misalnya kita katakanlah misalnya kita terasa gini, apakah ada struktur tubuh yang harus kita benarkan dulu biar kita mudah bergerak atau enggak boleh, ada yang enggak boleh ngapain, misalnya enggak boleh nunduk atau enggak boleh berbaring, misalnya enggak boleh apa kayak gitu, gimana dok? Kalau udah kena low back pain. Oke, jadi harus dihindari posisinya. Iya. Jadi kalau misalnya udah tahu punggungnya sakit berarti ya hindari posisi-posisi yang memberikan beban ke pinggang gitu kan. Kita sadar gitu misalnya kalau kita duduk tegak nih. Nah, ini kan nekan nih. Iya, benar. Berarti kita hindari ya, mungkin lebih baik kita baring aja gitu. Kalau kita dengan baring kan posisi beban kita kan bakal ke seluruh tubuh lagi gitu. Benar. Kalau kita duduk lagi kan atau bahkan kita berdiri lagi, nanti jangan lebih degil lagi udah tahu sakit pinggang ngangkat berat lagi gitu kan. Enggak apa-apa. Enggak apa boy aku ya katanya. Biar aku. Nah itu dia, jadi ya justru gitu, jadi harus posisikan dia itu jangan memberikan beban ke pinggang, itu yang penting. Ya salah satunya mungkin lebih baik berbaring, itu lebih aman. Lebih baik berbaring ya, jadi kalau misalnya ini Tribuners misalnya kayak kita pribadi atau kita melihat ada rekan kita atau keluarga kita yang terkena sakit pinggang, usahakan dicari tempat yang nyaman dan berbaring. Iya berbaring, tapi jangan baring juga di posisi tidur. Iya kan, jangan nggak baring langsung letak-letakan ya sembarangan gitu kan. Dia malah tambah stres gitu. Tapi intinya apa sih? Kalau menurut dokter sendiri gitu, kenapa misalnya ini kan kalau kita kayak kita bahas di awal karena ini juga ada kaitannya dengan saraf gitu. Apa misleading nih atau misalnya konsepan yang mungkin kurang tepat ya di masyarakat ya menyikapi sakit pinggang tuh adalah hal yang biasa aja gitu. Oke. Jadi jadi intinya memang ini sakit pinggang itu ya itu tadi kalau misalnya dia dalam waktu yang singkat lah mungkin kita anggap itu mungkin bisa jadi karena cedera, karena olahraga atau apa dan itu memang bisa sembuh gitu. Tapi kalau memang udah lebih dari 3 bulan itu yang saya bilang tadi, lebih dari 3 bulan ya terutama yang enggak hilang-hilang. Nah itu bahaya, itu memang harus sebaiknya Anda periksakan gitu ke tenaga medis gitu. Jangan malu-malu cerita gitu sama kita sama ke dokter-dokter manapun lah kan jadi cerita aja misalnya ini pinggang saya udah sakit berapa lama, munculnya pertama kali itu kapan gitu. Itu penting
kebiasaan Anda tuh apa, pekerjaan sobat apa, pekerjaan Tribuners tuh apa, itu semua dibahas di situ gitu. Jadi kita bisa cari penyebab utamanya tuh apa gitu. Oke. Misalnya dia bilang ini, saya ini seorang ibu rumah tangga katanya. Oh gitu, ibu rumah tangga. Tapi ternyata di rumah suka angkat-angkat sofa. Nah, kan itu Mohon maaf nih, ini ibu rumah tangga kerjanya furniture. furniture loh. Ya gitu. Jadi maksudnya. dia menerima orderan-orderan furniture ya gitu ya. Jadi ya. Dia juga nukang. Dia juga betulkan listrik. Jadi jangan menyalahartikan kekuatan seorang ibu rumah tangga ya Tribuners, karena beban hidupnya kita lihat dia di rumah aja. Ya justru yang di rumah aja ini gitu yang justru bisa. Kalau tadi yang di kantor kelamaan duduk, tapi justru kalau misalnya beraktivitas terlalu berlebihan, tidak ini ya dok, ya misalnya kayak tadi mungkin tidak melakukan gerakan-gerakannya dengan benar, itu juga bisa. Iya benar. Nah itu makanya mungkin dianggap kalau sakit pinggang ini adalah hal yang terlalu lumrah. Cuma sakit pinggang. Dia tuh cuma sakit pinggang kok. Cuman sakit pinggang kok gitu. Kadang-kadang tuh kayak apa ya? Ringan lah gitu. Dianggap ringan gitu, tapi ternyata dia tuh punya kadar akut dan kronis gitu. Betul, jadi kan ini juga sama berbahayanya dengan penyakit yang lain gitu. Iya betul. Bayangkan Anda sakit di bagian tubuh belakang untuk selama 3 bulan itu nggak ada rasa bahagianya gitu. Jadi jangan dianggap biasa. Tapi terkadang justru asumsi seperti ini itu bukan datang dari ininya dok. Menurut saya bukan datang dari orang yang mengetahui rekannya ini sakit pinggang gitu. Iya betul. Tapi justru dari diri sendiri. Biasanya kayak gitu. Lo ngapa tuh? Nggak sih, biasa aja sakit pinggang ya. Nah, itu justru tuh. Itu yang bikin apa ya? Misleading gitu. Maksudnya kayak kita nggak terarah nih. Maksudnya kita kalau misalnya jadi karena kita udah terbiasa membiasakan hal-hal yang membuat kita merasa tidak nyaman itu justru nanti itu yang akan bikin orang sulit untuk mengambil tindakan gitu. Betul. Iya kan dok? Betul lah. Jadi tuh orang kadang-kadang memang terlalu menyepelekan itu tadi, rasa sakitnya itu. Mungkin dianggap ya udahlah sepele gitu. Tapi itu udah memang kembali subjektif masing-masing sih. Kalau misalnya kayak itu merasa belum mengganggu banget ya udahlah gitu. Iya kan? Itu juga nggak memaksa gimana kan ya. Memaksa tapi nanti jangan sampai sudah di tahap kayak wah. Ya udah parah banget. Nah itu dia. Kayak gitu. tadi. Jadi kalau misalnya udah tahu udah sakit ya usaha dong gitu, maksudnya kayak udah tahu itu udah salah kan gitu. Jangan disepelekan gitu. Benar kata Mas Rio. Oke, nah tapi kalau misalnya kita bicara tentang sakit, kalau kita kan udah banyak sekali kita membahas beberapa penyakit, beberapa misalnya kemana ada radang, ada inilah yang lain gitu kan. Ada yang sembuhnya itu harus rutin minum obat, seperti misalnya hipertensi itu kan harus rutin, gula darah gitu kan ada dia ada obat yang untuk mengontrol nih biar kita tidak menimbulkan sakit-sakit yang lain. Tapi kalau sakit pinggang sendiri ini sebenarnya bisa disembuhkan dok? Sakit pinggang bisa lah ya. Ya bisa dong. Ini aku udah tenang. Bisa posisi dong. duduk langsung benar nih. Bisa. Baru kali ini adalah materi yang kayak membuat agak sedikit lega. Karena tidak memikirkan hal yang aneh-aneh gitu ya. Karena ini bisa disembuhkan. Bisa. Caranya dok? Caranya ya gini, kalau misalnya yang pertama itu perbaiki kebiasaan dulu. Jadi misalnya kita kan nggak tahu nih, dia mungkin misalnya Mas Rio nih mungkin jangan amit-amit deh. Pengandaiannya suka agak-agak mendoa-doakan gitu ya. Mas R nih, ya Mas Rio juga ya. Mas R tuh misalnya dia posisi duduknya selama ini salah gitu. Makanya coba kita evaluasi gimana biasa duduknya gimana Mas di kantor gitu-gitu. Nanti diperbaiki tuh. Nah, kalau udah diperbaiki nanti kan ya dengan rahmat Tuhan pasti hilang dia gitu. Nah, itu jadi tuh nggak selalu obat juga, bisa lebih pas duduk doa dulu. Tuhan, ini aku mau betulkan duduk aku. Tolong dibenarkan dengan baik. Jadi itu kan jadi sebelum duduk tuh kan kayak ya itu dulu ya. Pasrahkan diri kepada Tuhan, serahkan diri. Enggak religius lah nama acara ini. Iya. Jadi yang pertama justru bukan langsung ke obat ya dok ya, tapi perbaiki kebiasaan dulu. Kebiasaan. Iya benar. Yang berkaitan dengan pinggang. Iya benar. Duduk terutama. Makanya kan penting untuk mengenal itu kebiasaan kita sendiri gitu. Misalnya kita suka kayang misalnya, kita suka kan kita nggak tahu kan. Wah. Bosan nih. Kayang kayak itulah. Nah gitu, makanya tuh suka duduknya ya mungkin duduknya posisi kurang bagus itu kan. Nah gitu. Kemudian kalau memang misalnya kita udah coba ubah kebiasaan, coba
misalnya yang olahragawan kayak Mas bilang tadi stretching apa udah oke tapi masih sakit juga. Berarti itu kan udah cedera tuh namanya tuh. Iya. Nah, itu ya berarti bisa dikasih obat biasa obat anti sakit gitu. Tapi ada kok obatnya memang bisa untuk meredakan gejalanya gitu, ada juga bisa. Ada meredakan gejala. Iya. Kalau misalnya untuk treatment sampai ke massage, Ya, apakah dianjurkan dari dunia kedokteran? oke lah kalau massage, kalau bisa pijit ya ini ya. Ini pijit yang benar. Ya, pijit. Karena Iya, maksudnya iya. kan biasa orang tuh Iya, maksudnya iya. pijit yang nggak benar itu biasanya ada pijit yang tidak pada titik sakit Iya, gitu. Jadi itu kan biasanya kan kalau kita di dokter kita biasanya ada yang namanya rehabilitasi medik sama ada fisioterapi. Oke. Nah, itu kan dia memang ada salah satu prosesnya ada memijit juga gitu. Jadi itu sebenarnya oke. Nah, cuman itu jangan dipijit sendiri gitu. Maksudnya kan pijitnya itu juga harus dengan ilmu gitu. Maksudnya tuh memang bukan ilmu gaib ya maksudnya. Saya selalu pikir ada ilmunya nih. Ilmu ini harus kupelajari. Bukan maksudnya ilmu yang ini, ilmu cara menekannya gimana, arahnya berapa derajat itu semua tuh ada Oh, ada ya? Ada dipelajari. Oke, Jadi- dari kesehatan? Iya, dari kesehatan ada juga gitu. Wow. Jadi jangan pijit sendiri, jangan. Kalau kita kan prinsipnya pijit itu kan karena asal tekan aja. Yang penting tekan itu kan pijit berarti. Mau Oke, di pangkong apa yang tekan oke. gitu. Wow. Itu tadi. Kalau pengobatan tradisional lah, ini kan berarti mungkin lebih bahas ke tradisional juga. Iya, ya. ya benar. Nah, itu jadi saya tuh ya itu silakan ke preferensi masing-masing gitu. Kalau misalnya memang percaya sama yang tradisional juga silakan dicoba. Kalau mau sama yang medis juga silakan dicoba. Nah, tapi kalau memang udah parah sih disarankan memang ya itu ke dokter gitu kan. dokter Ya, ya. kita bukan promosi ya, cuman kita kan apa istilahnya kita Biar tahu tindakan yang paling tepat. ya seperti itulah gitu. Kan kita bisa ngecek kayak misalnya kita mau scan dulu kan lihat punggungnya masih ada nggak? Maksudnya punggungnya masih utuh Masih nggak? ada Gitu. enggak nih penyakitnya gitu. Ah, Kalau iya. enggak kan ternyata mungkin ada yang lain. Iya, Di- betul. dari situ, gitu Seperti itu, maksudnya. ah. Pinggangnya enggak ada berarti dianya pun udah enggak ada. Mohon maaf nih dokternya agak ini ya agak supranatural. gitu. Ya, jadi Pinggangnya kita enggak memang- ada nih. Heeh. Nek. Wah, punggungnya enggak ada. Bolong. Ulung. Kok agak ada gerakan-gerakan seperti ulat nih gitu. Oh, itu seram sih, Mas. Itu ular ya. Mohon maaf nih. Oke, tapi kalau misalnya nih dok, kalau misalnya lah ya, untuk kita ambil tindakan emergency tercepat gitu buat di rumah selain tadi membenarkan posisi duduk ya, misalnya Iya, betul, membenarkan betul. posisi duduk atau misalnya kita berbaring gitu. Kalau justru tiarap justru nggak boleh. Ya, Arab juga nggak apa-apa sih, yang penting Nggak apa-apa ya? posisinya, yang penting kan dia nggak memberikan beban ke pinggang, nggak apa-apa. Oke. Ya, Kalau misalnya kita dibantu dengan untuk meregangkannya ini dibantu dengan misalnya misalnya minyak urut atau misalnya dikasih kayak salep atau misalnya oke lah. balsem kayak gitu-gitu. Itu gimana dok? Oke, Misalkan kata orang kan ini mungkin ini nih ototnya gini biar enak dikasih ini dulu nih atau koyo kayak Iya, gitu-gitu. Apakah itu sebenarnya dianjurkan juga nggak dok untuk tindakan ini loh, tindakan P3K? Ya, pokoknya cepat lah ya. gitu ya. Secepatnya gitu. Oke lah, kalau koyo, kalau ini sih memang relatif sih 50-50 lagi Oke. sih. Kalau misalnya dia cedera, justru koyo itu juga agak berbahaya karena Oh, kan gitu? karena cedera itu kan kondisinya itu lagi radang itu kan panas. Nah, justru harusnya itu malah Jangan dikasih es. dipanaskan ya. Yang dipanaskan. Ini kayak udah meradang, dikasih kompor. Kasih kompor lagi ya. Oh. Kasih koyo yang pedas lagi, koyo cabai lagi kan. Nah, Itu iya. sampai ke ujung-ujung kepala tuh nyakitkan tuh. Tidur enggak, telinga mulai sakit nih. Pusing. Sembuh enggak, timbul penyakit lain. Iya. Makanya kalau dari saya sih sarankan mending es gitu. Jadi Es ya? Iya, Oke. ditempel es di sini gitu, es batu. Mungkin dari Mang Mamang tuh beli aja. Mesti dari mamang-mamang ya. Iya, harus dari Mang Mamang. Spesifik. Spesifik ya. Ini kalau misalnya kenanya, kalau misalnya di kantornya atau di tempatnya terkena sakit pinggang itu misalnya tidak ada lemari es ya. Jadi iya. carilah mamang-mamang terdekat. Mamang-mamangnya nggak ada jual bentul. Ya, bentul. Yang dikasih sop nanti. Yang ada nanti terbakar kulitnya. Oke, jadi justru dikasih es ya dok ya? Iya, jangan salah. Justru ya Jangan memang salah. kalau otot kita sakit, apa misalnya pegal gitu ya, direndam es gitu, jangan. Iya benar ya. Iya, udah tahu kan Makanya itu kalau berenang. atlet Heeh. itu biasa pasti dikasih es. Iya, makanya. Wah. Saya heran kadang-kadang dikasih kayak kuah bakso kali ya, enggak tahu lah. Tapi sebenarnya kalau koyo sendiri juga
Ya it's okay lah kalau memang merasa nyaman kayak gitu ya apa boleh buat gitu. Oke. Tapi yang kita memang lebih menyarankan es gitu. Itu aja sih Oke. kalau Tapi bukan berarti penggunaan koyo itu tidak baik gitu. Iya, Tapi ya. tapi mungkin ke depannya yang harus sebelum kita ngambil tindakan ya tidak ada salahnya untuk kita konsultasi dulu gitu. Betul. Kalau kata dokter, oh ini masih ringan kok, ini mungkin misalnya memang ada inilah apa segala macam. Kalau pakai koyo gimana dok? Dan itu ditanyakan gitu. Iya. Jangan ngambil asumsi, wah ambil koyo aja gitu, ya kan? Iya betul. Oke deh, nah sebelum kita tutup perbincangan tentang sakit pinggang yang seru ini karena bisa disembuhkan. Saya kalau udah penyakit bisa disembuhkan saya senang sekali gitu. Berarti itu apa ya? Misalnya kita jadi bisa lebih aware dan kita bisa lebih lebih tahu. Kalau beberapa dari yang kemarin itu lebih justru awarenya lebih tinggi, tapi kan memang harus ada step-step yang harus memang diambil untuk organ-organ tubuh karena tidak sembarangan. Kalau sakit pinggang ini kan rasanya obvious gitu. Iya betul. Bisa dideteksi gitu kan. Nah, kalau tips nih dok, biar kita tidak terkena sakit pinggang. Oke, tips sakit pinggang ya. Oke, jadi Jangan ada pinggang. Jadi enggak sakit. Jangan ada pinggang. Potong ya. Potong ya pinggangnya. Pinggangnya nakal, suka sakit. Enggak usah lah, buang aja pinggangnya. Oke, jadi yang pertama itu yang paling simpel balik lagi ke kebiasaan pertama. Pertama itu ya ini posisi duduk. Kita udah bahas di posisi duduk. Kalau yang olahraga jangan lupa pemanasan, itu penting sekali. Oke, yang kedua tuh merokok. Nah, jadi kalau misalnya orang yang memang hobi merokok gitu ya itu dikurangi sedikit karena itu tadi menurut penelitian ternyata rokok itu bisa menyebabkan ada gangguan aliran darah ke saraf ke bagian punggung. Itu kan makanya bisa sakit kan? Karena kan organ yang kurang disuplai darah pasti bakal ada kelainan gitu. Itu pasti. Nah itu tadi, jadi itu itu yang kedua. Yang ketiga nutrisi. Jadi itu jangan lupa konsumsi makanan-makanan yang kalsium mengandung kalsium lah. Misalnya ya itu kayak sponsor-sponsor kayak minum susu gitu atau apa itu benar karena kan dalam susu kan ada kalsium. Yang dicari itu kalsiumnya. Cuman kalsium tuh banyak kok dari daging juga ada kalsium, dari susu juga ada kalsium. Nah itu makanya rutin konsumsi. Yang ketiga itu tadi yang paling penting adalah peka sama diri sendiri gitu. Jangan peka sama itu pacarnya aja gitu. Jangan peka sama hal-hal yang tidak menunjang kehidupan. Nah itu. Iya, maksud saya itu peka. Ya, peka itu gimana? Maksud tadi itu yang kita bahas di awal tadi. Kalau udah rasanya sakit berarti ada yang salah. Iya benar. Itu berarti ya kita evaluasi dong. Kira-kira kebiasaan aku apa yang bikin sakit pinggang ya gitu. Kalau perlu minta bantu teman. Ini misalnya awasin aku dong kira-kira misalnya Stefani atau siapalah gitu misalnya. Spesifik ya Stefani. Stefani spesifik bener lah kan atau siapalah ya. Maaf ya yang namanya Stefani enggak menyanggung enggak mau. Stefani ahli sakit pinggang. Atau Chelwi atau Erik lah ya, saya gitu misalnya itu tolong bantu itu dong kira-kira kamu merhatikan aku ya. Kira-kira apa ya bikin aku sakit pinggangnya gitu. Nah apa kita kan diskusi gitu sama teman kantor gitu. Nah ini Tribuners itu dari tips-tips yang diberikan Dr. Erik mungkin bisa kita tarik garis ya bahwa sebenarnya untuk berbicara atau misalnya berkomunikasi tentang keluhan rasa sakit itu sebenarnya bukan hal yang tabu gitu. Jangan merasa bahwa misalnya apa-apa tuh bisa diatasi sendiri gitu, apa-apa tuh bisa dikondisikan gitu. Tapi kan ternyata kan tidak semudah itu gitu untuk mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya memang sifatnya tuh memang harus ada konsultasi secara medis gitu. Iya, betul. Kayak tadi aja ternyata saya tanyakan penggunaan koyo itu yang nggak masalah. Tapi bayangkan saja misalnya ternyata otot kita radang atau misalnya ada saraf yang kata orang misalnya istilahnya ada saraf kejepitnya itu letaknya tuh tidak bisa sembarangan ditempel koyo gitu. Justrunya nanti malah bikin peradangannya jauh lebih serius gitu. Itu kan juga tidak bisa sembarangan gitu. Betul. Oke lah, Tribuners, terima kasih telah menyaksikan Berbincang Kesehatan. Terima kasih Dr. Erik sudah hadir. Kali ini kita berdua saja, biasa kita bertiga. Dr. Joy berhalangan, yang rindu sama Dr. Joy nanti mungkin minggu depan ya. Jadi tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, edisi Bincang Kesehatan. Karena di Bincang Kesehatan ini kami tidak mengkategorikan bahwa asumsi ini salah, asumsi ini benar, tapi di sini kita mencoba meluruskan secara medis gitu. Jadi mungkin pola pemikiran atau misalnya pemahaman yang selama ini mungkin keliru atau sedikit kurang detail informasinya, ini untuk Tribuners bisa Tribuners dapatkan
di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast edisi Bincang Kesehatan kali ini. Baiklah, saya Rio dan Dr. Erik ucapkan sehat terus untuk seluruh Tribuners yang menyaksikan Berbincang Amin, Kesehatan. amin. Jangan lupa juga saksikan Berbincang Inklusi Keuangan setiap hari Kamis pukul 2 sore khusus di bulan Oktober dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan. Persembahan dari OJK Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, sampai ketemu lagi di edisi Berbincang Kesehatan selanjutnya. Sampai jumpa. While me do my two-step.